Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Narkoba, salah satu hal yang menjadi alasan rusaknya generasi muda penerus bangsa ini, masih menjadi permasalahan dan tanggung jawab kita bersama. Salah satu barang haram ini seringkali menimbulkan berbagai macam petaka yang berujung pada musibah dalam kehidupan. Bahkan keluarga kita sendiri. Hal ini mengakibatkan permasalahan yang berkepanjangan, terutama bagi anggota keluarga korban yang terlanjur menggunakannya. Puluhan bahkan ratusan keluarga kerap terjerat barang haram ini. Namun seperti apakah pandangan Islam mengenai efek musibah ini? Berikut penjelasannya hanya di Islam Itu Indah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah, kalau tadi kita ngelihat tayangan yang baru saja kita saksikan sama-sama, ya ternyata berbicara masalah tentang narkoba ini bisa jadi musibah besar nih buat keluarga. Dan banyak orang yang nauzubillah ya, bukan anaknya yang kena, bukan bapaknya yang kena, tapi ibunya yang kena. Kenapa? Ada yang gak make tapi ditangkap karena jualan. Kalau kita masuk ke lapas wanita, ini Masya Allah beberapa kali kita datang ke sana kunjungan Islam Itu Indah, dan hampir
90% yang menghuni sana itu adalah wanita yang kena terjerat narkoba karena jualan, bukan karena pakai, karena duitnya gampang katanya. Innauzubillah ya Bu ya. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang bicara masalah sebenarnya menghadapi musibah yang terjadi dalam keluarga, apalagi kalau misalnya di rumah juga mungkin ada anaknya yang terkena atau udah tergantungan. Hari ini kita ngebahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah petaka dalam keluarga. Apa Bu, Pak? Petaka dalam keluarga. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, Masya Allah ini luar biasa dari sahabat kita juga ya. Dari anaknya Mbak Nunung di sebelahnya Ustadz nih. Ada Bagas ya, Bagas Permadi. Tepuk tangan buat Bagas Permadi. Terima kasih. Terima kasih banyak udah mampir ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bagas ya. Nah ini Masya Allah nih berbicara masalah tentang narkoba. Ya Allah ini nauzubillah ya, ngomongin musibah lah ya. Pernah dengar kata ujian Bu? Musibah, azab. Kalau keluarga kena apa tuh Bu yang kena Bu? Azab, musibah atau ujian Bu? Ujian. Kalau azab yang di sinetron ya Bu ya? Ibu mau gitu aja, nontonnya sinetron mulu sih. Nah sebenarnya kita cari tahu dulu nih, apa sih perbedaan antara musibah, ujian, dan azab? Ada yang tahu angkat tangan? Kalau ada yang tahu yang sebelah kanan saya ini mau jelasin nih. Ada Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, mohon izin waktunya tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Ridwan. Ya, Om Fadli. Tolong Ustadz dijelasin perbedaannya antara musibah, ujian sama azab nih. Mohon izin waktunya silakan. Oh, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa ba'du. Segala puji milik Allah yang telah menghimpun kita dalam suasana iman yang terjaga, fisik yang sehat, dan selalu mensyukuri nikmat. Karena ini adalah perkara yang paling besar yang harus disyukuri oleh seorang mukmin. Pagi harinya dia sehat, terjaga dari kemaksiatan, kemudian dia temukan apa yang dia bisa dapat. Bicara tentang musibah, bicara tentang ujian, bicara tentang azab, adalah mungkin kata yang sering terulang di telinga kita setiap harinya. Musibah, oh dia terkena musibah. Atau dia sedang ditimpa ujian. Maka kita katakan dari semua ini ada perbedaan yang harus kita ketahui. Adapun kalimat musibah dari kata asaba yusibu, musibatan, sesuatu yang menimpa kita. Bisa jadi dia baik atau justru sebaliknya. Bisa jadi dia buruk. Tetapi kalau kita lihat sumbernya Allah, maka semua yang Allah tentukan pasti baik. Itu dulu. Tidak ada ketetapan Allah dalam qada kauni, dalam ketetapan di alam raya ini kecuali baik menurut Allah. Itu keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Hanya saja nanti di antara kita yang mendapatkannya, merasakannya, boleh jadi di situ ada istilah tidak baik atau kurang baik atau dengan istilah lain ada yang baik. Maka Bapak dan Ibu serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang ujian, bagian dari musibah yang menimpa kita bisa jadi ujian. Atau justru di dalamnya adalah adab atau iqab atau uqubah. Maka tatkala bicara tentang ujian, para ulama mengklasifikasikan secara khusus bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkannya demi untuk menguji sidqu imanihi, yaitu kebenaran imannya. Namanya ujian. Dia sudah masuk ke dalam sebuah kelas, kemudian diujikan, benar enggak apa yang telah dia pelajari, benar enggak apa yang selama ini dia telah dapatkan, nyata dan benar adanya. Makanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kadar keimanan kita, di antara kita pasti berbeda. Makanya disebutkan, inna asyaddal bala al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, sesungguhnya ujian yang paling berat yang dialami atau yang diterima adalah ujian para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya dalam kadar keimanan, kemudian orang-orang yang setelahnya dalam kadar keimanan. Makanya kalau keimanan kita lemah, rendah, tipis, pasti ujiannya disesuaikan. Tapi tatkala kadar keimanan kita tinggi, lihat apa yang dikatakan Rasulullah SAW, sesungguhnya ujian terberat adalah ujian yang dialami oleh para nabi. Nah itu dia. Adapun uqubah, adapun itu adalah iqab, adapun azab yang sering kita dengar juga, lebih kepada karena pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau yang tadi, yang ujian Allah ingin naikkan grade kita, Allah ingin naikkan kelas kita. Tapi kalau ukubah bisa jadi Allah ingin menegur kita atau Allah ingin membayar DP di depan. DP apa Bu? Down payment, panjer. Tahu panjer? Perskot, tahu? Jadi seperti itu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala panjernya dulu. Dikasih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala uang mukanya dulu di depan. Bisa jadi kelak di akhirat atau di alam kuburnya itu akan lebih dahsyat yang ia terima. Makanya itu perbedaan antara ukubah dengan musibah dan satu lagi adalah al-ibtila ujian. Dan orang-orang yang beriman hatta syaukah tusyakuha sampai seandainya dia terkena paku atau terkena duri atau apapun yang membuat dia menjadi terluka, maka bisa jadi itu adalah ujian dari Allah sebagai penggugur dosa yang Allah ringankan sampai apabila ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, maka dia tidak lagi dengan dosa yang dia bawanya. Amin ya rabbal. Itu perbedaan antara ukubah, ibtila dan musibah. Maka kita tinggal melihat di mana posisi kita. Kalau seandainya kita adalah ahlut tuqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita ridha, falahur ridha, Allah pun ridha kepada orang tersebut. Masya Allah. Jadi jangan Gitu. kalau misalnya ibu-ibu di sebelah nih ada tetangga kemalingan, oh kena azab dia pelit seseorang yang Ya, nyumbang. Rob, Gak gitu jangan juga ya Bu begitu. ya. Jangan begitu. Jangan. Kalau kepada saudara kita yang lain, Ah, pakai kacamata husnuzan. ah. Kalau ke dalam diri kita, pakai kacamata introspeksi diri. Is, Masya Allah, Itu luar dia. biasa. Jangan pakai kacamata kuda, lurus Jangan. terus perjalanannya. Iya, makasih Ntar malah banyak. nabrak. Iya. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Air atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah, semangat gak sini? Jangan lemes-lemes ya Bu ya, udah jauh-jauh datang sini lemes lagi belajarnya. Ini orang penuh semua nih di studio nih, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ini mudah-mudahan buat semua yang datang sini Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Begitu juga yang nonton Islam itu Indah sekarang. Dan Alhamdulillah nih hari ini kita datangkan ada Bagas Permadi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Ini ada salah satu anaknya dari Mbak Nunung ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Apa kabar Bagas, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Bagas nih ngomong-ngomongin ini Masya Allah ya. Sebelumnya mohon maaf sebelumnya nih. Kita gak enak juga untuk ngebahas masalah ini. Tapi ini buat jadi pelajaran juga. Buat siapapun dalam keluarga biar tahu nih gelagat-gelagat atau apa ciri-cirinya. Ini Masya Allah luar biasa. Pertama tahu Bagas mama masuk ke mama itu dari mana? Bagus kok Bagas sih. Bagas mah anaknya Arzeti. Kalau bagus sekali. Iya, bagus sekali sebelahnya. Kalau sekali gimana salah? Iya. Kalau bagus, tahu pertama kali mama itu dari mana? Dapat berita mama dari media atau ada yang ngabarin ke Bagus? Justru malah yang ngasih tahu pertama kali itu istriku. Oh istri? Iya. Udah punya istri? Sudah, Anak berapa? sudah mau 3. Oh berarti udah jadi orang tua juga nih ini Masya Iya. Allah. Alhamdulillah kata ibu. Luar biasa. Masalahnya dari tadi ibu-ibu ganteng-ganteng. Iya rasain tuh Bu. Makanya jangan lihat orang ganteng mulu. Udah punya anak 3 lagi bentar lagi. Ustadz AR 5 udah Alhamdulillah. Terus kalau ngelihat dari mama sendiri nih, ada nggak perbedaan-perbedaan atau mungkin gelagat-gelagatnya kalau mama ini pakai narkoba? Ada pernah curiga nggak? Untuk kecurigaan sih sebenarnya nggak ada. Tidak ada sama sekali karena memang mamah menunjukkan hal yang sangat normal. Sangat-sangat normal di dalam rumah, di luar rumah pun juga. Dan mungkin perbedaannya hanya mama sering mengunci kamar aja sih. Oh, nah ini nih pelajaran buat semua Bu, anak sering kunci kamar juga harus hati-hati, jagain nih Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Saya juga selalu kunci kamar. Itu kan ngaji, beda lagi biar nggak diganggu. Ini tapi Masya Allah maksudnya, karena kan mamanya ini kan kalau nggak salah saya pernah dengar ini udah hampir 20 tahun berarti katanya ya. Ini selama 20 tahun ini berarti kan dari Bagas sebelum nikah kan? Iya kan, maksudnya itu jauh-jauh dari sebelumnya berarti emang udah sering seperti itu. Bagus ya. Udah sering mengunci kamar gitu berarti ya. Nggak ada kecurigaan sama sekali dari zaman Bagus masih kecil. Bukan, sekali lagi ini bukan 20 tahun bukan. yang edik. Bukan 20 tahun. Tapi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya. Mama sudah pernah mengkonsumsi, setelah itu berhenti dan mulai lagi di awal Maret. Oh, ya.
Nah ini klarifikasi juga nih buat Iya, masyarakat yang ada di klarifikasi. rumah. Ini Masya Allah. Karena yang kita tangkap ini udah 20 tahun tapi kok anak-anaknya nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu. 20 tahun yang lalu kenalan. Oh kenalan. Habis itu berhenti. Ah. Kemudian bulan Maret ketemu lagi. Iya, betul. Terus apa yang pertama kali Bagus rasain pada saat mendengar kabar mama ini terkena narkoba? Karena waktu kejadian saya lagi di luar kota, pulang ke kampung, dikabarin sama istri seperti itu, yang pasti kaget, sangat shock, gelisah, bener-bener gelisah. Sampai di hari pertama kejadian dan di hari kedua itu 2 hari, bisa dibilang 2 hari nggak tidur tuh gara-gara mikirin. Tapi gini, maksudnya gini, pasti kan kalau kita nggak pernah tahu orang tua kita begitu, pasti kan mikir, masa sih? Kok iya sih? Kok bisa? Kapan makainya? Kapan? Pasti kan ada rasa penasaran yang seperti itu kan dari Bagus kan? Benar, nggak? benar. Bisa dibilang kita satu rumah sama mama. Bisa dibilang Satu kita rumah sekarang Bagus masih tinggal sama iya, mama. memang di Jakarta ini kita memang satu rumah. Oh. Karena mama tuh berpikiran kalau kita di Jakarta kan cuma kerja gitu kan. Jadi memang stay satu rumah. Bisa dibilang kita semua ini kecolongan. Astagfirullahaladzim, ya Allah tubuh ya. Ini kita nih gimana ya, ibarat kayak kucing-kucingan nih sama narkoba nih. Kita harus benar-benar merhatiin banget perubahan anak-anak kita yang biasanya kayak gimana tiba-tiba berubah. Jangan langsung mungkin lagi dewasa, lagi balik. Jangan gitu juga ya Bu ya, harus cari tahu juga. Nah dari Bagus sendiri ada yang mau ditanyain gak nih mumpung lagi ada di sini? Coba ada yang mau ditanya, silakan. Soal musibah. sebenarnya. Musibah, Kadang kan kita bingung ya cara menghadapi musibah ini sebenarnya seperti apa gitu. Ini Masya Allah. Bagaimana caranya menghadapi musibah atau mungkin langkah-langkah yang harus diambil jika keluarga kita ini terkena musibah? Iya, Kurang betul. lebih seperti itu ya. Langkah pertama yang harus diambil saat terkena Ini musibah. nih coba nih yang sering ngunci kamar juga kita minta penjelasannya nih. Langsung aja kita minta penjelasan dari guru kita yang terhormat Ustadz Maulana. Mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ganteng banget yang mau berangkat haji. Udah cukur rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin 27 Zulqaidah 1440 Hijriah. Di hari Selasa ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Mohon izin kepada semuanya, terima kasih banyak karena alhamdulillah hari ini kita membahas tentang mencari solusi. Cari solusi. Kenapa? Karena setiap manusia pasti diuji, betul tidak? Dan musibah silih berganti akan datang. Tinggal bagaimana kita menyikapi musibah tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Makasih banyak Bagus dan saya sekali. Bagus sekali. Bagus yang tadi pertanyaannya bagus sekali. Kenapa? Langkah apa yang harus kita lakukan ketika ada musibah yang menimpa kita? Atau ibaratnya P3M. Pertolongan pertama pada musibah. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kadangkala ada yang marah. Emosi atau saling menyalahkan. Ini harusnya yang kita lakukan pertama-tama segera ambil tindakan disertai dengan muhasabah. Betul tadi kata Ustaz AR Ahmad Ridwan yang mengatakan tindakan yang kita lakukan adalah kalau memang itu persoalan itu menimpa pada diri kita, maka cepat introspeksi diri atau bermuhasabah. Tapi kalau ketika yang dikena adalah orang lain di luar dari diri kita, meskipun itu adalah orang tua kita, tapi kan di luar dari diri kita, tetap berbaik sangka. Tetap berbaik sangka. Jamaah. Kalau ada orang sakit, kalau kita sakit, tindakan pertama berobat. Lakukan penanganan dengan mencari solusi. Tidak menyalahkan. Tahan itu lidah. Disertai dengan memperbanyak doa. Tahan yang mengeluh, emosi.
Boleh nggak nangis kalau kena ujian? Boleh. Yang penting mulutnya jangan ada apa lagi namanya? Bukan, apa lagi? Ngeluh. Iya, atau meratap ibaratnya. Jangan meratap. Maka tindakan yang pertama, cari solusi. Bermuhasabah diri. Salahkan diri, saya perbaiki diri. Kemudian tetap berbaik sangka. Karena bisa jadi adalah bentuk kemuliaan yang dibutuhkan setiap insan bagi yang beriman. Kenapa? Insan Ustadz, kalau insang itu buat pernapasan ikan. Ikang. Insan ya. Insan. Iya. Saya waktu dengarkan konferensi persnya dari Mbak Nunung, karena sahabat saya juga, waktu di program di Sahur Trans TV, kita akrab banget ngobrol-ngobrol. Itu luar biasa loh. Langsung apa? Mencari berbaik sangka. Saya berterima kasih karena saya sudah diselamatkan. Kalau saya tidak ditahan seperti ini, kapan saya berhenti? Itu bagus, tepuk tangan dong. Yang begini ini tidak menyalahkan. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya ditangkap? Ambil aja solusinya. Apalagi jangan mengeluh dan mencela musibah. Karena bisa jadi ini adalah penghapus dosa ataupun bisa mendatangkan kebaikan maupun derajat yang tinggi. Nah, jadi jangan pernah, bisa jadi orang yang berdosa. Mungkin kita berkata berdosa, salah. Tapi bisa jadi dia sudah bertobat. Tapi yang ngomongin, yang gibain, masih berbuat dosa karena Nauzubillah. Ya. Ini banyak macam-macam memang orang kalau menghadapi musibah Ustaz. Ya. Coba kita mulai tanya dari sebelah sini. Ibu kalau kena musibah apa yang pertama kali dilakuin? Istighfar. Istighfar. Kalau ibu? Tidur. Nangis. Kalau ibu? Mikir. Ya kan 3 orang aja jawabannya beda-beda. Iya, Yang satu beda-beda. istighfar, yang satu nangis, satu mikir. Coba sini, Coba. Istighfar. nyontek. Nyontek, udah gak seru. Udah gak seru. Ini tadi Masya Allah luar biasa ya. Ini pelajaran buat kita Iya. semua tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Jadi jangan langsung kaget, jangan gegabah, jangan marah-marah. Lebih Tenang baik dulu. selesaikan persoalan tanpa menambah persoalan Masya baru. Allah, tepuk tangan dong Bu. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua yang ada di studio yang punya permasalahan, juga yang di rumah nih pastinya mewakili nantinya ya. Silakan aja langsung kirimkan pertanyaannya ke sosial media kita yang ke Islam Itu Indah di Instagramnya. Nanti yang sudah masuk insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya masih penasaran nih. Katanya keluarga itu kan sesuatu yang menggembirakan, bener gak Bu? Yang menyenangkan. Tapi kenapa katanya justru keluarga itu sebagai ujian nih Ustadz AR? Kenapa begitu? Jadi begini. Jadi nanti begini aja ya. ya Nanti Allah. begini aja setelah penjelasannya. Ya Setelah Allah. iklan aja gimana Ulang setuju? dulu nih aneh nih. Jangan, Oh, jangan duduk jangan aja. Setelah iklan aja. Terus kita juga dengerin dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Aku tak akan